Kan kita orang Islam ini bersaudara. Maka saya ingatkan ayatnya. Bagaimana ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan innamal muslimuna ikhwatun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bukan orang Islam yang disebut oleh Allah bersaudara itu. Maka jangan heran kalau ada orang-orang Islam yang tidak merasa bersaudara. Ya. Orang-orang Islam tidak merasa bersaudara. Jangan heran. Ya. Yang curigaan kepada saudara-saudaranya itu, yang ngelaporin saudara-saudara orang Islam itu. Oh itu hati-hati pengajian itu. Oh itu itu orang Islam coba. Tidak merasa bersaudara. Itu tandanya orang itu tidak punya iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Maka kalau kamu merasa tidak sayang, tidak dekat, tidak terasa persaudaraanmu itu, yang harus dipertanyakan bukan ikhwanmu tapi imanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Surat Fatir ayat 24. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan kasih sayang Allah, maka kita juga insya Allah tetap berkasih sayang terhadap sesama kita. Dengan kasih sayang ini maka kita insya Allah tetap menahan diri, tetap bersabar, dan tetap mempertahankan kasih sayang kita kepada sesama kita supaya kita disayang Allah. Bagaimana orang yang disayang Allah itu? Bukan orang disayang Allah itu kemudian Allah turun kepada dia, datang, dia disayang. Tidak. Tapi kasih sayang Allah itu datang melalui orang-orang terdekatnya. Allah salurkan kasih sayang Allah itu melalui orang-orang yang dekat dengannya. Ketika Allah sayang kepada seekor anak burung, maka Allah kirim induknya untuk memberinya makan setiap pagi, sore, dan petang. Begitulah cara Allah menyayanginya, karena Allah sayang kepadanya. Ketika Allah sayang kepada hambanya, maka Allah utus ibunya yang menyayanginya, ayahnya yang sayang. Ya. Begitu dia mulai besar, semakin banyak yang sayang kepadanya. Ada saudara-saudaranya, ada paman-pamannya, bibi-bibinya, keluarganya, karib kerabatnya. Allah salurkan sayang itu melalui orang-orang terdekatnya. Yang paling banyak merasakan kasih sayang Allah, artinya orang yang paling disayang oleh Allah itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu banyak yang menyayangi beliau sallallahu alaihi wasallam, dari mulai orang yang hidup di masa beliau yang begitu sayangnya sampai siap mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau, sampai kita di akhir zaman ini insyaallah Allah salurkan kasih sayang Allah kepada Rasulnya itu dengan kesiapan kita untuk membela beliau. Kalau ada yang macam-macam sama Rasulullah, maka kita akan membelanya. Itu tandanya Allah sayang kepada Rasulullah. Kita ini kalau sudah dengan mertua ribut, dengan keluarga ribut, dengan tetangga sebelah ribut, dengan karib kerabat kita ribut, dengan orang di sekitar kita berkelahi, maka kita mempertanyakan diri kita ini, apa kita ini sudah disayangkah sama Allah? Ya. Tapi kalau dengan orang yang kafir kita ribut, ya memang Rasulullah juga dulu dengan orang kafir ribut. Tapi kalau dengan orang-orang yang beriman ini kita sama-sama ribut, Masya Allah ya. Maka kita berdoa, ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ini ganjalan terhadap orang yang beriman. Ya Allah, Engkau maha mengenal, maha santun dan maha sayang. Kita mohon sama Allah, sesama orang-orang beriman yang duluan maupun yang belakangan, kita mohon kita tidak ada gil di hati kita. Itu kita mohon sama Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW yang selalu dinaungi oleh kasih sayang itu diutus oleh Allah untuk memberi peringatan, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus kamu wahai Muhammad dengan hak, basyiran, memberi berita gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan, dan kamu tidak akan ditanya lagi tentang penghuni neraka jahim. Kemudian dalam surat Saba ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, dan sungguh tidak kami mengutus kamu kecuali kafas, kepada seluruh manusia ini, untuk memberi berita gembira dan memberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sebahagian manusia tidak mengetahuinya. Surat Saba ayat 28. Yang kami bacakan pada muqaddimah tadi surat Fatir ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutus kamu wahai Muhammad dengan hak, untuk memberi berita gembira dan untuk memberi peringatan, basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan setiap umat itu pasti kami tidak ada yang luput dari bahwa di situ ada pemberi peringatan. Setiap umat ada saja pemberi peringatannya. Demikian beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan tugas Nabi itu adalah basyiran wa nadhira. Bagaimana basyiran wa nadhira itu dan bagaimana dengan kasih sayang tadi? Nah, ini mungkin menjadi bahasan kita pada subuh hari ini insyaallah. Kita punya kewajiban memberi berita gembira bahwa siapa yang mendukung penegakan din ini, yang mendukung penegakan ajaran Allah dan Rasulnya ini, maka dia akan digembirakan oleh Allah, akan disejahterakan hidupnya.
Hidupnya dari mulai hidup akan disejahterakan Allah. Kita kasih tahu dia dan kita kasih contoh-contohnya orang yang Allah sejahterakan hidupnya. Disejahterakan lahir batinnya, dijaga istri dan anak-anaknya, dijaga semua. Dikawal oleh Allah, pendidikan anak-anaknya dikawal oleh Allah. Kita kasih tahu, kalau kamu meluangkan waktumu untuk kepentingan din Allah, kamu membelanya, maka Allah akan penuhi kebutuhanmu, akan Allah jamin rezekimu. Kasih tahu. Tapi kalau kamu membangkang, nah ini nadhir. Kalau kamu menolak ajaran Allah, kasihan kamu. Kita kasih tahu, kasihan. Nanti kamu akan disengsarakan oleh Allah. Ya. Dan kita kasih contoh-contohnya. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian yang barusan viral itu terpanggang dia di mobilnya, padahal sudah dikawal ketat 24 jam. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Terpanggang dia di dalam mobilnya. Allah sengsarakan. Begitu dia menghina Nabi Muhammad saja sudah sengsara hidupnya itu. Takut kesana kemari, takut. Tuh kan. Orang yang dia punya kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, Allah sengsarakan hidupnya di dunia ini, bukan di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas pasti masuk neraka. Di dunia ini nanti tiba-tiba istrinya dijadikan Allah sebagai istri yang pembangkang. Tiba-tiba dirusak anaknya dengan narkoba oleh Allah yang atur itu. Dipertemukan oleh Allah dia dengan teman bergaul yang salah. Kemudian dia menjadi rusak. Kemudian dia begini. Kemudian sengsaralah dia hidupnya. Buah hatinya, anak keturunannya, darah dagingnya yang dia harapkan menjadi penerusnya. Menjadi begini, menjadi dia harapkan doanya. Mana sholat saja enggak. Jadi disengsarakan dia oleh Allah. Karena memusuhi orang yang beriman. Maka kita perlu memberi peringatan. Kasihan dia itu, kasihan. Kadang-kadang dia melakukan itu hanya karena kepentingan duit semata. Sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Tahu-tahu malah tidak hidup, malah mati. Maka kita kasihan. Karena rasa kasih sayang itulah perlu kita beri peringatan. Jangan sampai salah kaprah orang-orang yang dia mengaku beriman itu. Orang yang beriman itu insya Allah selalu saling membela. Ada baru tadi malam ini ada yang bertanya kepada saya. Dia bilang, Ustadz, ada saudara kita itu dia memerlukan bantuan. Kemudian ketika disampaikan kepada saudaranya yang lain, maka langsung saudaranya yang lain itu bilang, wah itu kan itu masalah pribadi. Bukan masalah din, itu cuma masalah pribadi. Udah katanya urus saja pribadi. Pribadi mah masalah pribadi. Itu bagaimana Ustadz ya? Sebagai saudara itu masa dia tidak merasa bersaudara dengan kita? Padahal kita ini sudah memerlukan bantuan dia, memerlukan pertolongan dia. Kan kita orang Islam ini bersaudara. Maka saya ingatkan ayatnya. Bagaimana ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan innamal muslimuna ikhwatun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bukan orang Islam yang disebut oleh Allah bersaudara itu. Maka jangan heran kalau ada orang-orang Islam yang tidak merasa bersaudara. Ya. Orang-orang Islam tidak merasa bersaudara. Jangan heran. Ya. Yang curigaan kepada saudara-saudaranya itu, yang ngelaporin saudara-saudara orang Islam itu. Oh itu hati-hati pengajian itu. Oh itu hati. Itu orang Islam coba. Tidak merasa bersaudara. Itu tandanya orang itu tidak punya iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun.
orang beriman itu bersaudara. Maka kalau kamu merasa tidak sayang, tidak dekat, tidak terasa persaudaraanmu itu, yang harus dipertanyakan bukan ikhwanmu, tapi imanmu. Bagaimana imanmu? Apa kabar imanmu? Kok saudaramu tidak merasa kamu saudaranya? Padahal Allah sudah bikin statement yang pasti. Dengan kata innama. Innama itu harfu taukid. Pasti. Pasti orang beriman pasti bersaudara. Ini beriman, ini beriman. Pasti bersaudara ini. Dia pasti merasakan persaudaraannya. Mau ketemu sudah lama, mau ketemu barusan, mau ketemu 1 menit yang lalu. Begitu dia ada iman, dia merasa bersaudara. Maka orang yang bersaudara itu pasti saling membela. Ya. Dan itu spontan saja orang beriman itu saling membela itu. Ya. Kalau ada saudaranya yang dizolimi, dia ada di situ. Spontan dia membela, itu tandanya dia punya iman. Terus itu saudaramu terzolimi kok kamu diam saja, itu tandanya tidak ada imannya itu. Karena orang beriman itu Allah sudah statementkan, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu akhul mu'min. Seorang beriman satu, saudara bagi seorang beriman yang lain. Tidak dikatakan al-muslimu akhul muslim. Al-mu'minu akhul mu'min. La yazlimuhu. Tidak boleh dia menzoliminya. Lah kalau ada orang yang beriman menzolimi orang yang beriman yang lain, dizolimi, ya, dengan program-program tidak karu-karuan, dizolimi orang yang beriman itu. Terus yang beriman lain itu nonton aja, malah menikmati hasil kezoliman itu, dinikmati saja. Terus bagaimana kita mau bicara iman? La yazlimu wala yuslimuhu, dan tidak juga dia menyerahkannya. Orang yang beriman tidak boleh menyerahkan saudara seimannya itu untuk dizolimi, tidak boleh. Harus membelanya. Itu sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya Allah berilah kami ini iman yang kuat ya Allah. Amin. Pandaikanlah kami untuk menambah iman di dalam dada kami ini Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita punya banyak saudara. Semakin banyak, semakin bertambah iman kita, tentu juga bertambah saudara kita orang yang beriman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, kita akhiri tausiah subuh ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga orang-orang beriman ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wafiqhum lil amali bima fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Atina mahabbataka wa maghrifataka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ibadallah, kita berharap semoga doa-doa kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bermohon Allah tolong kita untuk tidak maksiat, tolong kita untuk mampu bertahan, untuk tetap istiqomah dalam penegakan din ini, insyaallah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.